Wara ada beberapa macam. Di antaranya yang sangat perlu kita ketahui yaitu wara adil dan wara saleh. Ya. Wara adil yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak boleh atau haram. Itu wara adil. Ini haram, ini makruh, ini subhat, tidak mau dia. Itu wara namanya. Nah, sedangkan wara saleh yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Makanya ujar Nabi, al halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, haram juga jelas. Wa bainahuma, antara halal dengan haram ini umurun mustabihatun, namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak manusia yang kada paham yang syubhat ini. Sudah dilihat Ian jam 5 masih banyak daging ini nih karena mau ambil. Maka sudah kupon deh disebarkan. Pokoknya panitia barang siapa sampai jam 6 tidak mengambil maka akan diambil tindakan. Wah, jerobohnya maka dagingnya masih banyak ini nih. Ini statusnya syubhat ya, enggak jelas sampai jam 6 ada jual yang mengambil, yang menyerahkan kupon apa macam. Kayak apa tindakan? Kayak naruh tunggu ya. Kalau sudah kesepakatan panitia, ujar panitia sudah kini aja sudah. Ini yang sisanya nih kita simpan aja. Karena siapa tahu ada keperluan yang lain, karena kita gunakan. Atau apabila ada yang menyerahkan kupon lagi, kasihkan. Ya, ada yang lain kita bagi aja sudah. Nah, ini yang panitia silumannya ini bagi aja sudah. Orang kada tahu juga kita bertiga andanya juga di sini, buahnya berikan juga sudah. Nah, itu namanya warak soleh. Kalau orang warak soleh dia tidak mau sedikit pun. Ya, kalau warak adil itu jelas haram. Ya, jelas ini yang makruh jelas. Kalau wara adil ini dia menghindarkan sesuatu yang tidak ada kejelasan antara halal dengan haram. Wara adil wajib bagi setiap orang. Wara adil itu wajib kita. Itu lain pun kita jangan diambil. Itu hak orang lain, serahkan. Ya. Yaitu meninggalkan yang diharamkan Allah. Nah, apabila kita bisa melaksanakan wara adil, maka kita bisa naik kepada wara saleh. Karena wara saleh ini orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan. Orang tertentu, contoh Tuan Guru Haji Kasful Anwar, ini ngarannya orang alim, orang wali, anak guru Bangil. Saking wara adil ya sudah wara salehnya Pak. Jadi ulun seorang itu pernah ulun ceritakan, ulun sudah mengumpulkan dana dengan jamaah ada 3 jutaan. Jadi begitu ulun ke Bangil, guru, ini ada dari kakawanan barang enok-enok aku apa untuk persiapan haul. Oh, anu jisirin sudah cukup dananya. Karena haul tahun waktu itu dianggarkan 500 juta sudah cukup. Jadi aku ada menerima lagi. Adalah panitia yang kayak itu. Panitia meratan anggaran 30 juta sudah cukup 30 juta. Ada yang mengantar ke Hasbullah, kira-kira menolakkah nerima? Jadi apa aja sih? Maaf guru lah, karena sudah cukup 500 juta, sudah cukup. Ini sudah macam-macam sudah panitia dan semuanya laporan ke ulun. Jadi sudah ulun stop. Kalau pen hendaknya untuk menyumbang haul Abah Guru Bangil tahun depan aja. Jadi pian simpankan yang 3 juta itu. Kada akun sini menerima. Ini namanya warak soleh. Kada mau. Padahal kalau seandainya sini menerima ada apa juga. Tapi karena sirin orang yang luar biasa, waraknya, hati-hatinya tak sembarangan. Ya, jadi hati-hati benar. Karena bagaimanapun orang-orang yang hati-hati itu pasti selamat dia. Ya. Nah, jadi kalau wara wajib tadi, wara adil wajib bagi kita, yaitu meninggalkan yang haram. Nah, apabila kita bisa melaksanakan wara adil, maka kita bisa naik kepada wara saleh, yaitu meninggalkan yang belum jelas. Jadi bila belum tidak paham
walaupun kita tahu ini, tapi kita tidak jelas masalahnya. Sudah pun tidak ikut. Nah, dulu ada saya punya teman, beliau masya Allah ya, kepala bagian itu masih kepek aja sepeda motornya kan. Rusaknya besar Pak. Apa Jisidin? Saya itu sebenarnya pengen macam-macam kok. Cuman aku takut nanti sama Gusti Allahnya orang Jawa. Saya takut sama Gusti Allah. Aku nih mati kok. Kata beliau, kalau saya kepala bagian tentu gampang urusan menyelewengkan apa macam itu, masalah dana macam-macam gampang. Orang kita yang punya kebijakan. Cuman kita khawatir dan takut betul. Satu saat ada orang datang kepada beliau. Ya, begitu dikasih makanan, nasi bungkus saja. Ini dari mana? Biasalah, aku mendingan pulang. Aku pulang ke rumah makan dia. Tidak mau, ini tidak jelas ini. Baru sebungkus nasi itu aja tidak mau. Itu namanya orang yang warak soleh. Ya. Nah ini kita sulit mempraktekkan itu. Kalau warak adil tadi jelas sudah itu haram, kada mau. Nah, ini warak soleh ini yang jelas tidak milik kita dan tidak ada kejelasan. Ini dana dari mana, apa macam, tidak ada kejelasan, tidak mau. Tapi kalau memang ada kejelasan, beliau mau. Nah, ini namanya termasuk orang yang warak soleh. Nah, pada apakah kita diperintahkan warak? Ada beberapa macam yang kita harus warak padanya. Pertama, warak pada ilmu. Nah, masalah ilmu. Dalam mengajar atau menuntut ilmu kita harus berhati-hati. Jangan yang sembarang tuntut saja, sembarang belajar saja. Ada guru hebat, makrifat, hakikat sampai ke langit belajar, ujung-ujungnya kada sembahyang. Nah, ini diseleksi, ya diseleksi. Itu namanya warak pada ilmu. Di mana pian belajar guru? Aku di sini belajar langsung Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, artinya. Jadi ada kejadian. Ada dua orang ini ganjil Pak. Mendatangi Ustadz Kiai. Nang saikong bisa dirasuki Syekh Abdul Qadir Jailani, nang saikong bisa dirasuki Datuk Lampayan. Jadi sebenarnya aja beda. Nggak saya sebutin, Ustadznya udah sebutin. Oh, datang jam 12 malam. Kami ini pokoknya macam-macam. Jadi si guru ini bingung juga kayak apa ya ini. Cuman gurunya hebat juga. Langsung masuk ke tubuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, ma'rifat. Nah, Jisidin aku nih ada memahami kitab pian ini nah. Kada tapi jelas Al-Ghunyah. Nah, coba pian jelaskan. Disodorkan kitab Al-Ghunyah kepada nang dirasuki Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang nang dirasuki ini baca Quran yang kada bisa. Pahamlah. Kan ada orang dua datang ke rumah guru tadi. Jadi bisa kerasukan Pak, bila kerasukan langsung. Kisah hakikat macam-macam Nur Muhammad. Jadi dia guru nang dia. Aku ni ada masalah kitab Al-Ghunyah ni nah. Kada paham. Dengan kitab karangan pian ya Syekh Abdul Qadir Jailani, coba tolong bacakan pada kau aja. Ada yang kerasukan Datuk Lampayan tadi, ambil sini kita Luqatul Ajlan kan masalah haid perempuan. Nah, coba pian jelaskan masalah ini. Ada bisa menjelaskan. Nah, jadi kita hati-hati belajar. Banyak nang bisa kerasukan nenek. Yang ilmu macam-macam nah. Jadi maksudnya warak pada ilmu, dalam mengajar atau menuntut ilmu kita harus berhati-hati. Karena ilmu belum tentu baik bagi setiap orang. Ilmu seperti pengobatan sembarang atau obat yang atau sesuatu yang tidak kejelasan. Ada masalah orang ini mengajarkan ilmu hakikat. Begitu ditanya pian belajar di mana? Aku di sini belajar sorangan. Apa belajar sorangan nenek? Mana kitabnya guru? Wah, menyerahkannya kitab. Nang diserahkan kitabnya tulisan tangan. Tulisan tangan lah. Ini tahu lah pian kita berencong. Main. Di mana dapat kita berencong? Sekalinya kita miring gini fotokopinya. Masyaallah. Ulun ingat ulun takut di guru Kaspul ya, anak tuan guru Bangil.
nang kita berencong tu di mana wae ini? Diam sidin. Nang aku tahu di sidin pertama kita berencong itu nang ada awan guru sekumpul. Nang kedua awan abah, awan guru bangil. Dan aku pun di sini kada berani aja buka kita berencong guru kaspol dah. Dah kayak apa? Nang sekarang banyak beredar nih, kita berencong. Apanya nang rencong? Mungkin kita dari Aceh sakulah. Nah, jadi kita hati-hati belajar ilmu ya. Jadi untuk mengetahui kualitas keilmuan seseorang, tak kuni di mana pian belajar. Oh, aku belajar di pondok anu. Nah, jelas sudah. Kalau belajar di Darussalam, belajar di pondok anu, belajar jelas ada gurunya. Jadi kalau ada gurunya berarti ada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kan orang senang Pak nuntut ilmu itu. Belajar itu senang. Ada dengan sedikit pengen belajar, ada sedikit pengen baiat, ada sedikit pengen cuma cari kejelasan. Apalagi kita cari sanadnya juga. Kenapa? Bila sanad itulah nanti yang menentukan kualitas keilmuan orang juga. Sanad ada runtutan rentetannya dari ini ke ini belajar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah sudah saya jasahkan di sini masalah zikir kan, nah, yang 166 itu, nah, itu sudah jelas sanadnya saya kasihkan, urutan-urutan guru-guru kita sampai ke atas itu, dan juga kaifiyah zikirnya itu sudah kita bagi. Nah, jadi berhati-hati karena ilmu itu berbagai macam. Seperti obat juga tidak sembarang obat boleh diminum. Jadi perlu hati-hati memberi ilmu atau menuntut ilmu. Nah, kayak obatnya bisa cocok pian. Pada sama aja juga. Pian cocok, ulun bisa kata cocok gitu. Sama juga namanya, Pak. Nah, dokter gini gitu juga. Dengan dokter ini bisa cocok, bisa juga kada cocok dengan yang lain. Nah, begitu ilmu. Artinya apa? Kita dituntut untuk menjaga kehati-hatian. Makanya orang bahari, kalau ada orang pengen mengajarkan ilmu apa macam, jangan menanyakan kepada orang yang kada paham, tapi tanyakanlah kepada orang yang paham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada orang yang berilmu. Ada no guru orang guru hanyar dari ini. Terus nyama ajarkan ilmu ini nah. Ada kitabnya lah di sini. Ada kanu kitabnya. Tapi ini kalau ini guru bujur, guru yang memang sering menuntut ilmu 15 tahunan. Oh, ini di sini tulisan tangan, kada jelas ini. Akhirnya aja sudah. Kayaknya bila kamu bertemu gurunya, takut nih di mana sini belajar. Pas ada pengajian dengan guru orang itu, takut pen di mana belajar guru? Aku jadiin langsung Allah Taala. Nah ya sudah. Sudah Allah Taala nih ya sudah. Ujung-ujungnya itu kita bermalaman, berkisahan, subuhnya guringan, sembahyang kada, puasa kada, wasil kepada Allah, ma'rifatnya, hakikatnya. Nah, hati-hati. Nah, itu namanya wara. Hati-hati kita dalam menuntut ilmu. Seorang guru yang wara pada ilmunya harus memandang siapa orang yang diberi ilmu. Nah, jadi jangan sampai kita juga ada husnuzon kepada guru. Kadang guru satu ngasih ilmu yang begini kepada yang lain yang begini karena guru paham. Apalagi kalau santri, murid yang sudah puluhan tahun. Oh, ini amalannya ini, kalau ini amalannya ini, ya. Nah, jadi tidak sama. Jadi ketika guru itu memberikan sebuah ilmu, kita, oh, aku yang diberi amalannya ini, gampang ini, oh, kenapa tidak sama-sama guru? Karena guru paham keadaan kita. Itu namanya seorang guru yang hati-hati memberikan ilmu. Makanya dalam setiap pengajian mulai syariat dulu yang dibahas, masalah istinja, masalah sesuci, masalah babut taharah, macam sudah belajar pulang tauhid. Tauhidnya sudah mantap sifat 20 apa macam semuanya, mulai wujud kita sampai selesai. Pokoknya sudah hafal, sudah paham.
Nah, lalu kita belajar pulang masalah tasawuf. Nah, kalau ini sudah runtutannya benar, jelas, maka dia akan mendapatkan ma'rifat. Karena ma'rifat itu tidak bisa dipelajari. Jadi nggak ada ilmu ma'rifat itu, tidak ada ilmu ma'rifat. Yang ada amal ma'rifat. Makanya Syekh Abdurrahman Siddiq Syekh Abdurrahman Siddiq beliau mengarang kitab, judul kitabnya apa? Amal Ma'rifat, bukan ilmu ma'rifat. Ya. Nah, sementara yang di tengah-tengah masyarakat ini banyak namanya ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu tidak ada, yang ada amal ma'rifat. Bila sudah fikihnya mantap, tauhidnya mantap, tasawufnya mantap, dapat sudah ma'rifat. Karena ma'rifat itu pemberian Allah mutlak. Tidak bisa kita mengusahakan, tidak bisa kita berusaha untuk ma'rifat. Tapi apabila kita belajar mulai nomor 1, 2, dan 3 tadi, yang disebut namanya ilmu fikih syariat, disebut namanya ilmu tauhid, disebut namanya ilmu hakikat atau ma'rifat, maka pasti dia dapat ilmu ma'rifat. Jadi jangan sampai kita terkecoh di masyarakat, sedikit-sedikit belajar ma'rifat. Belajar mulai awal dasar yang bagus-bagus, ya. Mulai masalah sesuci, tahu sesuci, istinja, berwudu apa macam, kita sembahyang apa macam, rukun 13 sama terus belajar terus sambil nanti tahu tauhidnya, sifat 20-nya, mulai wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada, tandanya alam semesta. Nah, jadi ketika kita melihat alam, kita ingat kepada wujud siapa? Wujud Allah, zikir namanya. Itu pelan-pelan. Setelah itu kita belajar terus, lalu kebersihan hati. Kebersihan hati seperti yang dibahas Asy-Syahid, ini kebersihan hati namanya. Bagaimana kita dalam bertindak untuk selalu berhati-hati. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita, taufik, hidayah. Allah berikan kepada kita terus untuk semangat belajar dan belajar sampai akhir usia kita. Karena orang yang menuntut ilmu itu walaupun paham tidak paham, tapi dia tetap istiqamah, dan apabila dia di akhir usianya dijamin orang itu husnul khotimah. Disebut namanya mati syahid, belajar dan belajar ya. Jangan sampai di usia-usia kita kayak gini malas ke pengajian, malas belajar. Lah apa juga hidup kita, makan, minum, guring gitu-gitu aja. Iyalah. Hah? Apalagi yang sudah las tak berguna nih awalnya di rumah. bolak-balik. Iya, ke masjid, ke rumah, ke masjid, ke rumah, ke masjid, ke rumah. Terakhir diantar orang ke masjid. Itu kan syukur jamun diantar ke masjid. Ada jonang. Nah, artinya semua pasti bulik kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah berkat doa pian berataan kami serombongan kemarin, ya, yang konsorsium Mubarakah yang terdiri dari 3 travel, At-Taib, Al-Amsar, dan Tisaga. Ya, alhamdulillah semuanya dalam proses perjalanan ibadah haji kami mulai berangkat tanggal 1 sampai bulik tadi tanggal 27 malam Jumat berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah tidak ada dapat hambatan apapun, dan semua berkat doa pian berataan. Ya, walaupun ada 1 jamaah yang cuci darah, tapi tetap juga masih bisa mengikuti kegiatan haji, ya. Karena untuk tahun ini memang, ya, setiap tahun itu pasti punya cerita lain-lain, ya. Memang tahun ini luar biasa. Pertama, jumlah kepadatan jamaahnya luar biasa, dan juga panasnya luar biasa. Dan yang ketiga, banyak hal-hal yang terjadi luar biasa. Salah satu di antara masalah perizinan visa ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau berangkat haji, carilah visa yang resmi. Ya, jangan yang murah-murah, jangan nang sekira-kira kita nyaman beribadah di sana. Jangan sampai kita datang di Makkah bakurung, tahu bakurung. Ada huni keluar. Begitu sudah jemaah haji datang hanya keluar, itu kan hati-hati benar. Nah, itu kan namanya kita enggak tenang beribadahnya. Karena ada beberapa WA guru,
bagus mana ini nih sudah, yang penting biar ulun travel terserah mau travel mana aja sembarang, yang penting resmi ya, dan jangan sampai nang murah. Kalau murah khawatir nanti bermasalah. Kita ini kan beribadah hendak tenang kalau di sana, apalagi kita nang tuha nyaman ke masjid ya apa macam. Kalau kita di sana beribadahnya kada tenang, apalagi kayak tadi banyak bujur penangkapan bagi pisah yang ziarah yang tidak jelas lah. Khawatir ya. Jadi maka dari itu Bapak Ibu atau keluarga ya, kalau memang yang sangat tenang betul ya reguler, cuman ya antrinya ada kakak ipar ulun sudah stroke Pak di kursi roda, sudah berapa 19 tahun lagi yang ditulak. Jadi ketapaan aja. Ya sudah bismillah mudah ada tulak ya. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita baca doa untuk keluarga Pak Haji Sultani, yaitu almarhumah Hajjah Agustina binti Haji Salman, Sanang bin Haji Juri, Kaptia binti Haji Ahmad. Lahumul Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulah wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'al ya maulana li alaika adh-dhakirin mimma sha'a wa qadaika wa balaka min as-sabirin min al-halal marzuqin wa al-marasim wa fil jinan muna'imin وعن النيران مبعد ولد محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظر متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا الله مردا جميلا ولا تجعل من الشيطان في سير حالات لا عند المد ولا قبل ولا بعد كيدا ولا سبيلا وأتنا اللهم قراءتنا هذه وغير ذنب جزيلا وأجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل لهم يا مولانا ثواب ما قرأنا وكبرنا وهللنا وزدنا بشرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وكل صحابة القرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلد في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين من أرم قرأناها هنا بسببهم بدل القرآن العظيم من أجلهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين من أرواح من ضاجعهم وقربهم من أنبات المسلمين كافة آمة من لا زير ولا زير لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اجبر انكسارا وبلغ اعتذارا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحل اللهم في غفلة ولا تأخذنا على الجلال واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند آجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا على القبور يا بي وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائي وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين وكل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ووالي لله من مشارق الأرض ومغرب وبحر أينما كانوا وكان الكون في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحة أمتك الفقيرة إلى رحمتك Agustina binti Haji Salman, Sanang bin Haji Juri, Kaftia binti Haji Ahmad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sama dakhalahum wa dakhul jannata ma'wahum wa manazilahum
اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإدخال لهم من النار وأمانا لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.